Pernah nggak sih lu ngerasa dunia sekarang tuh lagi chaos banget? Ekonomi jatuh, teknologi yang makin cepat berubah. Nggak salah, banyak ahli bilang kita lagi ada di era The Great Reset. Menurut World Economic Forum, sekarang adalah momen krusial buat ngeriset bukan cuma sistem global, tapi juga cara kita mikir dan hidup. Jadi, gua mau ngajak lu ngobrol. Gimana caranya kita bisa bangun mental resilience di tengah perubahan besar ini? Biar kita nggak cuma survive, tapi thrive. Biar kayak bambu yang lentur diterpa badai. Bukan kayak ranting kering yang patah. Dan percaya deh, resilience itu kayak otot. Semakin sering dilatih, makin kuat juga jadinya. Dulu, resilience itu dipikir cuma soal individu yang kuat, kerja keras, tahan banting, nggak gampang nyerah. Tapi sekarang, kita mulai sadar, resilience itu juga soal adaptasi kolektif. Di era The Great Reset, tantangan bukan lagi sekadar masalah pribadi, tapi masalah global, kesenjangan sosial, transformasi digital, krisis iklim. Kita nggak hidup di gelembung. Kesehatan mental kita juga dipengaruhi sama lingkungan sekitar, teknologi yang kita pakai, bahkan kebijakan pemerintah. Dan yang menarik, kita juga mulai sadar pentingnya empati lintas generasi, gimana yang muda dan tua bisa saling belajar dan bantu. Bahkan lebih dalam lagi, resilience sekarang juga mencakup keberanian untuk mempertanyakan norma-norma lama, mencari cara baru bekerja sama, dan beradaptasi dengan realitas yang terus berubah. Kita nggak cuma butuh daya tahan, tapi juga imajinasi dan inovasi, supaya bisa membangun masa depan yang lebih berkelanjutan dan inklusif. Jadi, bukan cuma soal bertahan, tapi juga soal bertransformasi bareng-bareng. World Economic Forum bilang, sistem lama udah nggak cukup. Ekonomi yang cuma mikirin profit tanpa mikirin keberlanjutan ternyata rapuh. Kita lihat deh pandemi kemarin, sistem kesehatan jebol, banyak bisnis tumbang, orang kehilangan pekerjaan. Jadi, resilience itu nggak bisa cuma didefinisikan secara individual. Kita juga harus mikir, gimana sistem pendidikan, ekonomi, dan teknologi bisa bikin orang lebih siap menghadapi ketidakpastian. Bahkan di level komunitas, penting banget untuk saling bantu supaya yang rentan nggak makin tertinggal. Dan jangan lupa, media punya peran. Gimana mereka bisa kasih informasi yang membangun, bukan cuma bikin panik. Di level individu, resilience di era The Great Reset juga berubah makna. Dulu mungkin lu mikir, gua harus kuat sendiri. Tapi sekarang, kita belajar pentingnya koneksi sosial. Mindfulness, empati, dan kemampuan buat reframe masalah jadi skill penting. Ada riset yang bilang, orang yang resilient itu bukan yang nggak pernah stres, tapi yang bisa ngatur responsnya pas stres datang. Lu nggak harus selalu positif, tapi lu perlu punya kemampuan buat bilang, oke, gua lagi down, tapi gue bisa cari cara buat bangkit. Dan yang nggak kalah penting, kasih diri sendiri izin buat istirahat. Selain itu, penting juga buat punya sense of humor. Kadang ketawa di tengah masalah itu bisa jadi obat mujarab biar nggak makin stres. Gue kasih lu 5 cara praktis buat bangun mental resilience di era The Great Reset. Pertama, latih adaptabilitas. Belajar skill baru. Jangan takut keluar dari zona nyaman. Coba hal kecil dulu. Belajar masak, belajar bahasa baru, atau coba hobi baru. Mulai dari yang sederhana, kayak ganti rute perjalanan atau belajar aplikasi baru. Kedua, bangun komunitas. Jangan hadapi semua sendiri, cari support system, teman, keluarga, komunitas online, bahkan grup hobi di medsos, semua bisa jadi tempat saling menguatkan. Ketiga, mindfulness. Luangkan waktu buat berhenti sejenak, refleksi, dan hadir di momen sekarang. Bisa lewat meditasi, journaling, atau sekadar jalan kaki tanpa gadget. Bahkan duduk sambil denger musik pelan bisa bantu banget. Keempat, reframe. Lihat krisis sebagai peluang buat tumbuh, bukan cuma ancaman. Tanya diri sendiri, apa yang bisa gue pelajari dari ini?
Kadang setback justru bisa jadi batu loncatan. Terakhir, punya purpose. Cari makna lebih dalam dari apa yang lu lakuin, supaya lu nggak gampang goyah. Bisa lewat kerja, relawan, atau sekadar jadi pendengar yang baik buat orang lain. Purpose ini yang jadi kompas waktu hidup lagi chaos. Jadi, intinya, di era perubahan besar ini, resilience itu bukan cuma soal tahan banting, tapi juga soal lentur, kolaboratif, dan penuh makna. Yuk, gue tantang lu. Share di komentar, apa satu hal yang pengen lu riset dalam hidup lu sekarang? Apa yang pengen lu perbaiki, perkuat, atau mungkin lepaskan? Dan jangan lupa, cek video gue yang lain soal growth mindset, mindfulness, dan gimana caranya ngejaga kesehatan mental. Ingat, kita nggak sendirian dalam perjalanan ini. Dan setiap langkah kecil kita punya dampak besar buat masa depan. Semangat! Dan hey, jangan lupa kasih like, share, dan subscribe kalau lu ngerasa konten ini bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Dan jangan lupa, lu jauh lebih kuat daripada yang lu kira.